Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Maharani. Saya dari kelompok 8 dengan NPM 231000140. Jadi, kelompok saya akan membahas salah satu kasus yang menggegerkan, tepatnya pada bulan Agustus, yang dimana ada kasus pembunuhan mahasiswa UI yang dibunuh oleh kakak tingkatnya sendiri. Nah, bagaimana sih kronologinya dan bagaimana tanggapan kita terhadap kasus itu? Jadi, simak sampai selesai. Jadi di sini saya akan membahas dengan ringkas mengapa pembunuhan itu bisa terjadi. Untuk kronologi detail dan lain-lainnya akan dibantu dijelaskan oleh teman-teman saya. Tragedi yang melibatkan utang pinjol dan investasi kripto pada generasi muda telah menarik perhatian masyarakat dan munculnya pertanyaan penting tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, dan implikasi hukumnya. Salah satu contoh yang mencoreng gambaran ini adalah kasus tragis yang melibatkan seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia, Altafa Salia Arnika Basya yang dikenal sebagai AAB, dan korban Muhammad Naufal Jidan alias MNZ. Pada usianya yang masih muda, mereka adalah generasi yang terbiasa dengan teknologi, memandang pinjaman online atau pinjol sebagai solusi yang cepat dan mudah untuk kebutuhan finansial mereka. Dalam kasus ini, utang pinjol menjadi sebuah kisah yang kelam di mana kerugian dalam investasi kripto menjadi pemicu yang menghantarkan AAB kepada tindakan yang merenggut nyawa MNZ. Namun permasalahan ini jauh lebih daripada sekedar tragedi individu. Kasus ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda, khususnya mereka yang aktif dalam dunia vintage dan investasi kripto. Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam hal literasi keuangan dengan menggelar program-program pendidikan di berbagai daerah dan di universitas termasuk Universitas Indonesia. Namun, tantangan terus muncul dan kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masih ada. Perkenalkan, nama saya Putri Saibah dengan NPM 231000175. Dasar teori pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan yang merampas nyawa seseorang dan merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukuman pidana. Tindakan ini melibatkan niat seseorang untuk mengakhiri kehidupan orang lain. Pengkategorian pembunuhan seringkali memperhitungkan unsur niat, rencana, dan motif di balik tindakan tersebut. Pembunuhan dengan niat adalah ketika seseorang secara sadar dan terencana membuli orang lain. Tindakan ini seringkali mendapat hukuman yang lebih berat dalam sistem hukum, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada yurisdiksi di sisi lain. Pembunuhan tanpa niat biasanya terjadi tanpa rencana sebelumnya, seperti dalam situasi pertengkaran atau kecelakaan. Hukuman untuk pembunuhan tanpa niat bisa lebih ringan daripada pembunuhan dengan niat, tetapi tetap merupakan pelanggaran hukum serius. Motif di balik pembunuhan juga dapat mempengaruhi hukuman yang diberikan. Beberapa pembunuhan mungkin didorong oleh kemarahan, iri hati, dendam, atau motif lainnya. Masyarakat dan sistem hukum tidak etis dan berbahaya bagi keamanan dan stabilitas sosial. Karena seriusnya tindakan pembunuhan dan konsekuensinya, hukuman pidana di berbagai negara berupaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan tindakan tersebut. Proses peradilan pidana melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan penegakan hukum yang berusaha memastikan bahwa pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman yang adil dan sesuai hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang dibentuk oleh otoritas, pemerintah, atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, dan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik serta menjaga keadilan dalam masyarakat. Aturan hukum. Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar individu, organisasi bisnis, serta pemerintahan, dan mencakup banyak bidang seperti hukum perdata dan hukum pidana, hukum konstitusi, hukum internasional, dan lain sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Sabrina Alea dengan NIM 231000183. Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pihak keluarga menghubungi Muhammad Naufal Zidan atau MNZ namun tidak ada balasan. Padahal MNZ terkenal dengan selalu menghubungi keluarganya. Terlebih lagi pada saat itu MNZ baru kembali dari kampung halamannya. Pihak keluarganya mencoba mengontak pihak kos untuk mengecek kamar MNZ, namun tidak ada kejanggalan. Pada Kamis tanggal 3 Agustus 2023, pihak keluarga meminta Om yang berinisial TS untuk mengecek langsung ke kosnya MNZ. Dan saat tiba di kamarnya terkunci, tapi feeling Om tidak enak. Lalu meminta pihak kos untuk membukakan kamarnya dengan menggunakan kunci cadangan. Saat dibuka, dilihatnya kamar yang lumayan berantakan dan bertebaran kapur barus, dan ada satu kejanggalan di bawah kasur MNZ ada plastik sampah berwarna hitam. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah tubuh manusia yang diketahui adalah MNZ dan langsung melaporkan pada pihak kepolisian. Pada hari Jumat 4 Agustus 2023 di siang hari, kurang dari 3 jam polisi menangkap pelaku yang menghabisi MNZ. Pelaku itu adalah Altafasya Adnindika Bashu atau Alataf yang merupakan kakak seniornya. Pembahasan. Kasus mahasiswa UI mencerminkan kerentanan generasi muda terhadap pinjaman online atau pinjol dan investasi kripto. Dalam upaya memahami implikasi hukumnya, pertama-tama kita harus memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Generasi muda, terutama mereka yang berusia 19-34 tahun, menjadi sasaran utama layanan vintage termasuk pinjol. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kecepatan persetujuan, dan kurangnya persyaratan yang ketat membuat pinjol menjadi pilihan yang sangat menarik. Selain itu, investasi kripto semakin populer di kalangan generasi muda. Fenomena fear of missing out atau FOMO menggiring banyak individu termasuk mereka yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai untuk ikut serta dalam pasar kripto. Namun, banyak dari mereka mungkin kurang memahami risiko yang terkait dengan volatilitas dan ketidakpastian di pasar kripto. Kasus mahasiswa UI juga membawa kita kepada pertanyaan tentang tanggung jawab dan peran penyedia layanan vintage, khususnya pinjol. Meskipun regulasi OJK telah diterapkan untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, ada tantangan dalam menegakkan peraturan tersebut dan dalam menangani praktik ilegal atau penagihan yang tidak etis. Implikasi hukum dari kasus ini juga mencakup aspek perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hukum ini memberi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur, serta melindungi mereka dari praktik dagang yang merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmatiana Ramadhani dengan NPM 23.141 akan membacakan dan menceritakan tentang kronologi dari sudut pandang Altaf. Pada sore hari, tanggal 2 Agustus 2023, Altaf mengantarkan MZ pulang ke kosannya. Setibanya di kosan, diduga Altaf kembali ke motor untuk mengambil pisau lipat miliknya. Mereka berdua sempat mengobrol sebentar di kamar milik MZ, dan tidak lama dari itu, Altaf berpamitan akan pulang. Tapi bukannya langsung pulang, Altaf malah mengeluarkan pisaunya dan menusukkan kepada MNZ. Keesokan harinya, Altaf keluar untuk mencari kantong plastik sampah dan kapur barus, lalu kembali masuk ke kosan MNZ berniat untuk membereskan TKP dengan memasukkan mayat MNZ ke dalam kantong plastik dan menyebarkan kapur barus di kamarnya untuk menutupi bau amisnya. Sebelum pergi, Altaf mengambil semua barang berharga milik MNZ berupa HP, laptop, dan juga dompet. Motif pembunuhan ini didasari karena rasa iri dan ingin menguasai harta si korban. Diduga Altaf dan MNZ tidak ada masalah sehingga tidak ada faktor dendam ataupun benci. Diketahui bahwa keduanya investasi di kripto, tetapi diduga MNZ itu sering untung sementara Altaf tidak. Bahkan Altaf mengalami kerugian
sebesar 80 juta, mempunyai hutang terhadap temannya 12 juta, serta pinjaman online sebesar 3 juta rupiah. Altaf juga mengaku memberi kesempatan kepada MNZ untuk melawan dengan harapan nyawanya ikut berakhir. Dia menjelaskan juga bahwa cara menghabisi nyawanya terinspirasi dari film Narcos. Dan akhirnya Altaf ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Lalu selanjutnya, jika konsumen merasa dirugikan oleh praktik perusahaan vintage atau pinjol, mereka memiliki hak untuk melaporkan masalah tersebut dan mencari bantuan hukum. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa konsumen tidak menjadi korban praktik yang merugikan. Dalam konteks kasus ini, penting untuk menggarisbawahi perlunya meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Edukasi keuangan yang lebih baik dapat membantu individu membuat keputusan finansial yang lebih bijak dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pendidikan hukum juga menjadi kunci karena membekali individu dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Sebagai langkah awal, peningkatan literasi keuangan dan edukasi hukum di sekolah-sekolah dan universitas dapat membantu generasi muda untuk lebih memahami risiko dan konsekuensi dari utang pinjol dan investasi kripto. OJK dan lembaga-lembaga terkait harus terus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan program-program pendidikan yang efektif. Tragedi utang pinjol dan investasi kripto kasus mahasiswa UI membawa kita pada pemahaman mendalam tentang pentingnya literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan peran pendidikan hukum dalam mencegah permasalahan serupa di masa depan. Ini adalah tugas bersama pemerintahan, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bekerja sama agar generasi muda lebih mampu mengelola finansial mereka secara bijak, memahami hak dan kewajiban mereka, dan menghindari jebakan keuangan digital yang merugikan. Kasus ini adalah peringatan yang keras bagi kita semua untuk bertindak dan memastikan bahwa literasi keuangan dan perlindungan konsumen menjadi prioritas dalam dunia yang semakin kompleks ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nindya dengan NPM 23.163 akan membacakan tentang kesimpulan dari tragedi kasus pinjol dan investasi kripto kasus mahasiswa UI. Kasus ini mencerminkan tentang kerentanan generasi muda terhadap praktik pinjol yang tidak etis dan investasi kripto yang kurang dipahami. Implikasi hukumnya meliputi sanksi bagi pelaku utang pinjol dan upaya penegakan hukum yang lebih ketat dalam mengawasi penyediaan layanan vintage. Perlindungan konsumen juga menjadi sorotan dan individu memiliki hak hukum untuk melindungi diri mereka dari praktik yang merugikan. Pentingnya literasi keuangan dan pendidikan hukum tidak boleh diabaikan. Edukasi keuangan yang lebih baik di sekolah dan universitas dapat membantu generasi muda membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Ini juga penting untuk memahami risiko dan konsekuensi dari utang pinjol dan investasi kripto. Pemerintah dan lembaga yang terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan dan edukasi hukum sehingga generasi muda dapat menghindari jebakan keuangan digital yang merugikan dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam dunia keuangan yang semakin kompleks. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.